Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, apa kabar Sambalu? Iya, senang sekali untuk kesempatan siang hari ini. Kami senang bisa menjadi bagian dari Anda. Dan tentunya juga kami senang karena di studio ini ada kunjungan atau kedatangan tamu spesial ya Sambalu. Iya, tamu spesial yang tentunya juga akan berbagi dengan kita di sini terkait dengan apa yang sebentar beliau akan laksanakan. Ya tentunya ini sementara persiapan dengan apa yang beliau akan laksanakan di Kota Makassar ya. Ini sepertinya kegiatan yang sifatnya akbar. Kenapa akbar? Karena ya mengundang banyak orang ya, ini sampai ribuan saya dengar undangannya. Nah yang jelas kalau kita berbicara kegiatan ini ya tidak afdol rasanya kalau saya yang menyampaikan kegiatan apa. Coba kita kenalan dulu dengan tamu kita ya Sambalu yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Muhammad Zuhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuhair, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bisa dipakai headsetnya Pak, tidak apa-apa. Ya. Nah Sambalu, Pak Zuhair ini adalah ketua panitia ya yang tentunya juga terkait dengan haul 40 tahun mengenang wafatnya Bapak Haji Kala dan Ibu Hajah Atira. Nah, kedua nama ini tentu bukan nama baru atau asing di telinga kita, tapi nama yang sangat populer, nama yang cukup lekat, ya tentunya sebagai orang Bugis Makassar, siapa yang tidak kenal dengan kesuksesan almarhum Bapak Haji Kala dan istri tercinta Ibu Hajah Atira. Nah, yang jelasnya sendiri Sambalu, kalau berbicara dengan Atira ini sendiri nih, sampai disematkan sebagai salah satu nama sekolah ya di Kota Makassar. Baik, Pak Zuhair, bagaimana perjalanan Pak dari rumah atau dari mana ini ke studio? Iya, jadi alhamdulillah lancar saja. Ada beberapa kegiatan lain tadi. Setelah ini ya kembali ke Masjid Raya sebagai tadi ya sudah diperkenalkan. Rencana acaranya insya Allah besok itu di sana di Masjid Raya. Jadi kita masih terus mengontrol persiapan. Begitu Pak, alhamdulillah. Kalau misalnya semuanya kita harapkan dilancarkan dan dimudahkan. Nah Pak, ini barangkali ya mungkin kalau kami di Gamasi sudah tahu terkait dengan kegiatan karena preskon kemarin kami alhamdulillah juga diundang pendengar radio Gamasi, beberapa juga itu sudah ada yang sudah tahu ada kegiatan akbar, tapi bukan tidak mungkin banyak yang belum tahu haul mengenang 40 tahun wafatnya Bapak Haji Kala dan Ibu Hajah Atira. Ini dimaksudkan seperti apa nih Pak? Bisa barangkali diberikan penjelasan pada kita. Ya, jadi ini terkait sebenarnya haul ini kan sudah tradisi yang lama berjalan kalau di Pulau Jawa, khususnya di kaum Nahdliyin ya, atau NU. Itu kan almarhum Haji Kala adalah salah satu kader NU dulu, pengurus bahkan ya, sehingga dinilai relevan lah untuk dijalankan juga tradisinya di sini ya. Kenapa di tahun ini? Karena ya ada beberapa momen juga yang kita sandingkan lah dengan acara ini sendiri. Ya, tahun ini insya Allah kelompok usaha Kala Group akan berusia 70 tahun ya. Dan ya kita tahu juga Pak JK ya tahun ini insya Allah berumur 80 tahun. Waduh, luar biasa Pak, ini satu kebahagiaan juga. Karena alhamdulillah tahun ini pas haul juga 40 tahun ayahanda dan ibunda tercinta ini, Bapak JK juga menginjak usia 80 tahun begitu ya Pak. Baik, kalau Pak Zuhair sendiri tentunya juga untuk kegiatan ini, ini kan 40 tahun Pak, apakah sudah 40 kali diadakan haul? Atau yang ini sudah keberapa kali nih Pak Zuhair? Nah, justru itu yang agak unik sedikit ya, karena ini ke-40 tahun tapi baru pertama kali kita adakan ya. Ya, jadi ya memang kita tidak mungkin belum tradisi ini belum rutin dilakukan di Sulawesi Selatan ya. Tapi ya kita cobalah mulai. Begitu Pak ya. Karena memang tradisi haul ini cukup banyak dilakukan oleh beberapa orang, termasuk mungkin di luar begitu ya Pak. Bagaimana mengenang orang yang sudah berpulang begitu. Kok baru sekarang diperingati nih Pak? Mengingat kalau bilang jasa, 70 tahun ini kau kalah iya kan perjalanannya Pak? Iya. Jadi secara khusus sih dengan istilah haul ini mungkin baru pertama kali, tapi
ya tentu setiap tahun pada saat kita memperingati ulang tahun perusahaan, ya selalu beliau berdua ini khususnya Pak Haji Kalla ya kita selalu ikut doakan, kita selalu mengingat atau menyampaikan kembali pesan-pesan atau nilai-nilai perusahaan yang beliau tanamkan sewaktu beliau masih hidup dan mengelola perusahaan, sehingga itu sekarang sudah bahkan menjadi istilahnya kita itu jalan kalla di perusahaan. Tapi secara khusus istilah dengan acara haulnya yang ada prosesnya tersendiri baru kali ini. Pak. Baik, ini kan dilaksanakan insya Allah besok Pak di tanggal 15 Mei 2022 mulai pagi. Ini undangannya juga sudah ada alhamdulillah di Radio Gamasi. Nah ini apa yang datang harus ada undangannya atau karena kita ini sudah di public area ini ngobrol di Radio Gamasi Pak? Masyarakat yang lain Sambalu Gamasi yang tidak mengantongi undangan kok dong, itu bagaimana Pak? Ya jadi memang ini sifatnya gabungan ya. Ada yang diundang khusus, tapi tentu kita juga ingin masyarakat mendapatkan manfaat dari acara ini, apalagi kita menggunakan rumah ibadah masjid yang memang sifatnya umum ya, sehingga tentunya masyarakat dipersilahkan datang ya. Tapi ada batasan ya, karena kita ini kan masih dalam kondisi pandemi ya, sehingga tentu tidak bisa meluber seperti itu ya, karena kita juga sudah konsultasi dengan semua pihak ya, terusnya pemerintah kota ya, kita diingatkanlah bahwa acara ini harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Berarti kapasitas masjid juga harus diperhitungkan begitu Pak? Iya benar. Dan ini panitia nanti kerja keras, termasuk ini Bapak Ketuanya Pak Zuhair sendiri. Iya. Betul, luar biasa. Kenapa memilih Masjid Raya Pak untuk pelaksanaan haul ini? Iya, jadi Masjid Raya ini sangat erat hubungannya dengan almarhum Haji Kalla. Beliau tinggal persis di sebelah rumahnya persis di samping Masjid Raya, dan semasa hidupnya beliau sangat aktif mengurus ini masjid. Alhamdulillah ya. Baik, jadi artinya beliau ini meski sudah tidak ada, tapi penerus-penerusnya nih, generasi-generasinya termasuk Pak Zuhair, ini cukup memperhatikan masjid ini Pak ya. Jadi menganggap masjid ini yang cocok barangkali untuk dijadikan tempat haul besok begitu. Baik. Nah Pak, sudah berapa undangan yang disebar ini? Ya, jadi undangan kita batasi hanya 1.000 ya. Selebihnya untuk mencukupi kapasitas masjid ya silahkan saja masyarakat untuk datang ya, tapi tentu ya itu sekali lagi kita dibatasi oleh prokes ya dan kapasitas dari masjid itu sendiri. Baik. Ini belum aku persilahkan sebenarnya bertanya Pak, tapi ada beberapa yang masuk ini melalui nomor WhatsApp-nya Gamasi. Oh ya Sambalu, kalau misalnya ada yang mau bertanya seputar haul ini ke ketua panitia langsung ya Pak Zuhair di sini, tidak apa-apa, boleh bertanya masuk melalui chat di WhatsApp-nya Gamasi di 0811411059. Jadi ada Pak Muhammad Zuhair selaku ketua panitia haul 40 tahun mengenang wafatnya Bapak Haji Kalla dan Ibu Haja Atira. Ada Ibu Lili ini tanya tahu haul itu apa dan seperti apa modelnya. Oh mungkin Ibu Lili ini masih asing ya, seperti tadi yang Pak Zuhair juga sampaikan, ini baru pertama kali tradisi haul ini dilaksanakan. Ibu Lili sudah bertanya haul itu apa dan bagaimana nanti modelnya di Masjid Raya itu kegiatannya. Silakan Pak. Iya baik. Jadi intinya memang tadi seperti Ibu sendiri sudah sebut bahwa acara haul ini intinya adalah memperingati orang yang telah meninggal, jasa-jasanya ya, jasa-jasanya, bagaimana nilai-nilai kebaikan yang telah ditinggalkan itu kita warisi, kita teruskan ya. Tapi prosesi acaranya sih singkat saja ya. Diawali tentu hataman Quran, pembacaan Yasin ya, kemudian ada hikmah haulsnya sendiri. Tapi khusus untuk acara kita besok insya Allah itu ada 3 pembicara ya. Sebagai tuan rumah Pak JK yang juga insya Allah berulang tahun ya akan membuka ya
acara sebagai pembicara pertama, kemudian disusul oleh Bapak Dasat Latif. Yang disampaikan oleh Pak Dasat Latif ini adalah rangkuman dari buku yang akan di launching besok. Ada buku juga di-launching, Pak. Jadi buku yang sekaitan dengan acara haulnya sendiri, yaitu kita bagaimana melihat secara lebih lengkap ya kehidupan keluarga almarhum dan almarhumah ini dari sisi bisnis dan rumah tangganya yang disandingkan sehingga judul bukunya itu Saudagar Sehati. Saudagar Sehati. Oh, jadi bagaimana mereka ini berkolaborasi dan bersinergi suami dan istri begitu berbisnis, Pak? Iya, berbisnis dan tentu ya mengarungi tangga, betul ya. Luar biasa. Itu berapa tahun sih Pak Haji Kalla dengan Ibu Haja Atira ini semasa hidup ini? Iya, mereka itu kan menikah di di tahun 40-an ya. 40-an. Sorry, mungkin 30-an, akhir 30-an. Kemudian mereka ya meninggal di tahun 82. Itulah kalau kita flashback ke belakang cukup lama juga mereka ini. Iya, Bu. Iya. Nah, untuk Saudagar Sehati, ini kan salah satu buku yang ditulis Pak? Siapa yang merangkum itu buku sampai kemudian tercipta satu bacaan yang bisa menginspirasi banyak orang? Iya. Jadi ini diinisiasi oleh adik bungsu dari Pak JK, yaitu Ibu Fatimah Kalla ya, tahun lalu, dan tentunya disetujui oleh Pak JK. Setelah itu kita beberapa anggota keluarga besar ikut berpartisipasi, kemudian mencari penulis lokal ya, yang memang ya diharapkan lebih mengerti lah ya, dan lebih mudah untuk merangkai ya kisah ini secara nuansa lokal gitu ya. Dan kita lakukan survei sampai ke Bone untuk mengetahui bagaimana sih peninggalan-peninggalan yang masih ada keluar orang-orang atau ke tempat-tempat yang ada menjadi bagian kehidupan mereka di sana sebelum pindah ke Makassar ya. Tapi memang tidak banyak lagi kan orang-orang yang pernah hidup di zaman mereka berdua, karena kalau mereka hidup sekarang kan umurnya mungkin sudah 90-an kan. Iya, itu dia, Pak. Jarang sekali orang Indonesia bisa hidup selama itu. Betul. Ya, seperti itu. Nah, itu dia, ada banyak hal. Kira-kira nih buku nanti apakah para undangan yang sudah menerima punya peluang untuk mendapatkan bukunya, Pak? Iya, jadi untuk sementara jangan diundi. tidak. Jadi karena ini memang boleh dibilang prosesnya dipercepat ya. Tadinya memang ini disiapkan untuk acara puncak perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-70, tapi karena ada acara haul ini jadi prosesnya dipercepat. Tentunya ini berdampak bahwa jumlah buku yang bisa disiapkan itu masih sangat terbatas ya, dan kali ini mohon maaf baru kita bisa siapkan untuk para undangan yang tadi 1.000 orang itu. Tapi tentunya kedepannya apalagi ya kita tetap akan juga membagikan untuk acara lainnya begitu ya, Pak? Ulang tahun perusahaan nantinya, sehingga ya tentu ada cetakan edisi berikutnya. Begitu, 70 tahun Kalla ini KW, waduh luar biasa. Pak, berbicara mengenai cinta itu kan tidak harus lawan jenis ya. Cinta itu universal dan cukup banyak. Mungkin sambil kita istirahat sejenak, akan ngobrol lagi di di menit-menit selanjutnya. Kami ingin persembahkan dulu salah satu kelong dari Titik Puspa ini, Pak. Hidup untuk Cinta. Ini dia, Sambalu tetap di sini di 105,9. Iya, baik Pak Zuhair, kita lanjut kembali ya. Dari Titik Puspa tadi, hidup untuk cinta. Nah, kalau Pak Zuhair sendiri sebenarnya lebih senang Pak musik-musik atau lagu tuh genre apa sebenarnya? Ini kan cukup banyak orang punya kesenangan begitu. Iya, kita ini kan angkatan 70-an lahirnya, jadi seleranya tentu beda dengan yang sekarang ya. Kita ini ya tentu lebih suka lagu-lagu yang top di 80-an, 90-an. 80-an, 90-an. Siapa yang menurut Bapak paling Bapak suka?
kala itu ya, mungkin sekarang ini kalau di mobil juga masih suka dengar-dengar lagu-lagunya. Kalau saya minta maaf kalau saya itu terus terang ya tidak terlalu banyak kalau penyanyi Indonesia saya. Iya. Kalau penyanyi Barat sih ya adalah, tapi ya saya nggak terlalu punya fanatik gitu dengan ya. satu dua penyanyi enggak. Hanya sekedar menghibur diri Iya, saja. betul, begitu. betul. Lagu apa saja yang enak Apa saja. itu kita nikmati. Betul. Karena kalau kita nikmati yang namanya musik, apalagi kalau orang yang betul-betul suka musik, sampai kadang-kala menganggap bahwa itu sudah bagian dari cinta mereka ya. Bukan cinta kepada lawan jenis saja seperti tadi yang kita sampaikan, tapi cinta kepada hobi musik dan lain sebagainya. Malah ada yang mengatakan begini Pak, ada yang berubah, ada yang bertahan. Karena zaman tidak bisa dilawan, yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan. Nah seperti itu juga barangkali kepercayaan dari Pak Haji Kala dan Ibu Haja Atira begitu ya, memberikan memberikan hal-hal positif kepada regenerasinya. Nah sekarang yang paling dipegang begitu khususnya dalam bisnis Kala itu apa ini Pak? Dari makna hidup yang tentu perlu kita perjuangkan dan hal-hal positif dari almarhum gitu. Baik. Jadi tentu di buku itu yang bisa versi lengkapnya ya, nanti sudah diceritakan. Tapi secara singkat ini mereka berusaha ya mulai dari emperan pasar ya, sampai sudah mempunyai gedung besar dan perusahaan yang banyak yang dikelola oleh generasi ketiganya. Tentu ada hal-hal prinsip ya yang selalu dijalankan ya, bukan cuma di kata-kata tapi dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana sih mengelola usaha ini berbasis ajaran agama Islam. Ya, itu intinya. Detail-detailnya tentu banyak lah, bagaimana kita hukum-hukum muamalah itu kita jalankan ya. Bagaimana kita selalu harus mencatat ya transaksi sehingga ada bukti jika ada permasalahan ke depan ya gitu ya, antisipasi supaya kita tidak lupa dan sebagainya ya. Itu hal-hal kecil seperti itu sudah dijalankan oleh mereka di tahun 40-an ya. Bahkan kemarin waktu press conference itu kita kasih sedikit buku itu ya, buktinya Pak. Ya, bukti bahwa ini bukan hanya cerita, ini ada buktinya bahwa buku catatan usaha almarhum dan almarhumah itu tersimpan baik dan ada tanggalnya ya, sehingga ini bukan bahwa buku yang kemudian ya baru dibikin atau bagaimana ya. Jadi jelas sekali bukunya sangat sudah tua dan ada tanggalnya, tanggal 4 tahun 40-an. Itu membuktikan bahwa mereka ini walaupun ya hanya berpendidikan sekolah dasar tapi ya lengkap dan artinya itu dia bukan hanya mengandalkan ilmu sekolah umumnya tapi ilmu agama yang memang mengatur bahwa kita harus mencatat ya jika ada transaksi itu dikerjakan oleh mereka berdua. Saya jadi ingat guru jurnalis saya memang pernah berprinsip hampir sama dengan almarhum. Jangan andalkan ingatan, andalkan catatan. Karena dengan catatan itu kita bisa kembali memflashback apa yang kemarin kita pernah lakukan begitu ya Pak. Karena kalau hanya mengandalkan ingatan kan bisa hilang. Betul. Paling kalau kita sudah terjatuh atau apa sama sekali bermasalah otak. Tapi kalau catatan tidak. Nah, bagaimana menjaga buku itu supaya tetap awet hingga sekarang itu Pak? Ya, sebenarnya proses preservasi istilahnya ya, secara khusus itu belum dilakukan ya. Ya, tapi karena mungkin buku itu tersimpan rapi dengan kondisi udara yang terjaga gitu ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak kena matahari lah, ada macam-macam. Akhirnya ya itu cukup lah untuk sementara membuat dia bertahan. Tapi kita juga sudah berusaha melakukan perawatan yang lebih baik lagi. Kita sudah adakan pembicaraan awal dengan dinas arsip ya, yang lebih mengerti mengenai teknik preservasi barang-barang seperti ini. Dan itu insya Allah ya kita akan lakukan karena memang bukan tujuannya untuk menyimpan saja, tapi akan ada rencana besar untuk memamerkan lah ya dalam bentuk museum singkat, museum kecil gitu ya. Dan juga digitalisasi arsip-arsip ini.
Begitu ya Iya, Pak. iya. Baik, ada pertanyaan dari 2111. Ini lebih kembali ke acara kita besok, haul mengenang 40 tahun wafatnya Bapak Haji Kala dan Ibu Haji Atira. Iya. Dari 2111 bilang, boleh tidak Pak disampaikan rundown acaranya seperti apa besok, supaya kita tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Oh iya, tahu Pak. Iya. Oke, jadi singkatnya sama dengan yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita mulai sekitar jam 9:30, sehingga tentu kita harapkan para hadirin sudah bisa sampai di Masjid Raya. Sebelum itu ya, kita awali dengan hataman Quran oleh qori yang sudah qualified ya, sudah standar internasional ya. Kemudian kita akan membaca Yasin bersama dengan seluruh hadirin. Kita akan membagikan buku Yasin khusus kepada semua yang hadir untuk kemudian kita baca bersama, dan masuklah ke acara hikmahnya yang tadi akan dibawakan oleh 3 orang. Pertama Pak JK, kedua Pak Dasat Latif, dan hikmahnya sendiri, hikmah haulnya akan dibawakan oleh Profesor Quraish Shihab. Begitu ya Pak. Dan tentu nanti diakhiri dengan salat zuhur dan makan bersama. Begitu. Nah itu dia untuk 2111 ya, tidak menyebutkan namanya siapa. Seperti itu ya susunan acara untuk besok. Nah Bapak selaku ketua panitia Pak untuk kegiatan, seperti apa meng-hire kegiatan ini? Ya kita tahu bahwa ini kan mengundang massa yang cukup banyak, kemudian juga banyak tamu-tamu dari luar, dari Jakarta, seperti Bapak Kiai Haji Quraish Shihab ini juga yang akan hadir, dan beberapa tamu penting lainnya. Ya nanti modelnya seperti apa di sana Pak? Di sana kan ada 2 pintu masuk begitu ya, depan dan belakang. Iya. Nah untuk mengarahkan tamunya itu seperti apa nanti? Iya, jadi ini memang memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak ya, khususnya pihak pengamanan. Itu ya seperti biasa, karena posisinya Pak JK sebagai wakil presiden di zamannya. Betul. Sehingga pengamanan ini tentu masih di bawah kendali Pas Pampres ya, dan tentu yang pengamanan lokal ya, baik polisi maupun yang lainnya itu dilibatkan. Yang unsur kesehatan, Dinas Kesehatan Makassar dan sebagainya juga sudah siap, dan kita selama 2 hari ini melakukan gladi resik untuk memastikan bahwa semua hal-hal yang diperlukan dalam acara ini sudah tersedia ya, termasuk misalnya pemadam kebakaran dan sebagainya ya. Untuk akses kita memang tetap buka seperti normal saja, bahwa ada 2 pintu masuk ke Masjid Raya tetap kita pakai melalui Jalan Andalas dari sebelah barat, dan melalui pintu masuk dari Jalan Bandang di sebelah timur ya. Tapi tentu ada pembatasan supaya tertib lah ya. Dan tentu di dalam area Masjid Raya sangat terbatas untuk parkirnya, dan kita juga perlu menyediakan tempat makan siang, sehingga kita putuskan untuk membatasi parkiran di area masjid ya. Untuk itu ya kita telah meminta izin untuk menggunakan bahu jalan ya, menggunakan sebagian bahkan area jalan di sekitar Masjid Raya untuk dijadikan area parkiran ya. Jadi di sebelum acara saya terlebih dahulu memohon maaf kepada masyarakat ya, jika dalam pelaksanaan acara nanti terganggu, ada hambatan ya, harus dialihkan lah atau jalur perjalanannya karena adanya penutupan jalan sebagian di sekitaran area Masjid Raya. Baik. Jadi besok yang tentunya juga hadir selain yang mengisi acara seperti Bapak Haji Quraish Shihab begitu ya Pak Ustadz Dasat Latif, kemudian tentunya juga Pak JK beserta Ibu begitu. Siapa tamu-tamu undangan lain yang sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir gitu Pak? Ya. Jadi seperti acara-acara lainnya, kita mengundang unsur pemerintah dan non-pemerintah, lebih khusus lagi untuk non-pemerintah. Ini sifatnya memang ya, terkait dengan
tradisi keislaman, sehingga organisasi-organisasi keislaman itu kita undang semua yang ada di Makassar, ya, dan majelis-majelis taklim lah, ya, organisasi komunitas-komunitas seperti itu yang juga kita harapkan kehadirannya. Baik, Ya. oke. Ini ada pertanyaan menarik ini dari Dengerang ini Pak. Ya. Dengerang bilang cukup banyak bisnis yang dihadirkan oleh Kalla Group, begitu katanya. Ya. Tapi tidak ada satupun katanya bisnis soal kuliner. Iya di. Ya, sebenarnya. Kenapa katanya tidak ada bisnis kuliner? Sebenarnya sih ada, tapi belum menjadi besar, ya, karena baru dirintis beberapa tahun terakhir. Itu di mall-mall kita itu ada restoran gastros, ya, ada sekarang namanya Timur, ya. Itu bagian dari Kalla. Iya, itu bagian dari Kalla Group, ya. Anak cucu lah mungkin, anak yang mengelola. Ya, perusahaan, maksudnya ini sudah perusahaan, anak perusahaan lah, ya, cucu perusahaan maksudnya. Iya. Ya. Baik, jadi kalau soal makanan ini boleh jalan-jalan ke mall, tapi barangkali belum gaungnya belum sewah yang lain begitu ya Pak? Ya, karena mungkin di lokasi restorannya itu kita tidak branding dia sebagai Kalla Group, ya, jadi mungkin banyak yang tidak tahu. Banyak kira ini adalah franchise dari luar barangkali, apalagi memang tempatnya sangat nyaman begitu ya Pak, sama dengan tempat-tempat yang lain. Jadi Gastros dan juga Timur yang ada di Nipak, betul, Park kalau tidak salah. Betul. Itu juga Sambalu adalah salah satu bukan anak perusahaan, cucu perusahaan dari Kalla Group seperti itu. Baik Pak, karena waktu kita juga, saya yakin Bapak juga punya kesibukan yang luar biasa menghandle para tamu yang hadir ini. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk Sambalu Gamasi terkait dengan haul besok yang dilaksanakan di Masjid Raya. Pak. Iya, terima kasih. Jadi kami sebagai panitia tentu mengundang masyarakat, ya, dan yang telah mendapatkan undangan juga, kami harapkan kehadirannya untuk mendapatkan mengetahui lebih banyak tentang kedua orang tua kami, khususnya nilai-nilai yang baik yang telah mereka praktekkan selama hidupnya, yang diteruskan oleh generasi kedua dan ketiga sekarang di kelompok usaha kita, dan terlebih lagi jarang-jarang Prof. Quraisy Shihab datang ke Makassar untuk membagikan ilmunya, memberikan tausiah atau membawakan hikmah suatu acara haul seperti ini. Jadi ini diharapkan masyarakat bisa mengikutinya, tapi tentu kan tidak semua bisa datang langsung, ya, apalagi kita tadi sudah bilang bahwa ini ada pembatasan kapasitas, ya. Jadi kita menyediakan juga fasilitas menonton acara ini di YouTube, ya. Kita punya channel YouTube Kalla Group. Di situ akan di live streaming lah pada saat acara besok. Begitu. Baik. Sebelum pamit, ini satu lagi nih Pak, ada pertanyaan dari Sambaluta dari Pak Ramli. Besok ada katanya hajatan keluarganya di Jalan Gatot Subroto. Tabe, saya sempat tadi mendengarkan ada pengalihan arus lalu lintas. Mungkin bisa diinformasikan jalan mana dimaksud itu Tabe, Pak? Oh iya. Jadi cuma ada 3 yang betul-betul melengket atau berbatasan dengan Masjid Raya, dan itu pun tidak panjang lah, ya. Misalnya di Jalan Andalas itu kita akan penutupan sementara dari pagi sampai siang, mulai dari perempatan Jalan Andalas dengan Jalan Masjid Raya sampai di Jalan Raya, pertigaan Jalan Raya Andalas, ya. Itu full satu jalan, sehingga orang yang ingin mengakses Jalan Andalas menuju ke arah utara, itu diharapkan tentu mencari jalur alternatif, ya. Kemudian di Jalan Masjid Raya di sisi selatan Masjid Raya itu ya kan cuma satu jalur, ya, satu arah, ya. Kita akan menutup 1/2 jalan, ya, untuk parkiran, ya, untuk parkiran tamu dan undangan, ya. Nah, begitu juga di Jalan Bandang di sisi timur Masjid Raya, yaitu ada 2 jalur, ya, satu jalur yang menuju ke
utara itu yang Iya. kita akan tutup dari perempatan Bandang Masjid Raya sampai di batas batas utara Masjid Raya, ya. Baik. Jadi di situ nanti hanya ada satu jalur, Ya. ya, di sisi paling timur Jalan Bandang, Ya. yang kemudian tentu pihak yang berwenang, ya, Dinas Perhubungan dan polisi yang akan mengatur arusnya di sana, arus lalu lintasnya. Baik. Ya, mohon maaf sebelumnya. Iya, jadi seperti itu ya Pak, mudah-mudahan Pak Ramli ya, mudah-mudahan juga tetap aman, tetap nyaman, karena ini tentu juga menjadi bagian bagaimana kita mengenang seorang yang begitu punya prinsip hidup, kesuksesan yang tentunya juga menginspirasi banyak orang. Dan untuk kegiatannya tentunya juga sudah dikoordinasikan begitu ya Pak, Iya. dengan pihak kepolisian setempat. Apalagi ini dengan kondisi yang ada, Sambal Ugamasi mungkin sudah menjadi tamu undangan, ada beberapa area parkir yang tentunya juga sudah disiapkan untuk Anda. Nah, supaya tidak menumpuk, mungkin bisa datang lebih awal begitu ya Pak, dari pelaksanaan kegiatan. Baik, Pak Muhammad Suhair, terima kasih banyak kehadirannya di studio Pak. Sama-sama. Kami harapkan sukses dan lancar. Kami juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak kita Pak Aim Yusuf Kalla. Iya. Dan selamat juga untuk haul yang pertama ini. Mudah-mudahan juga ini menjadi hal yang berkelanjutan insya Allah ke depannya. Bagaimana anak cucu hingga cicit ini mengenang dua orang yang tentunya punya punya inspirasi yang luar biasa, bukan cuma orang Sulsel tapi juga untuk orang-orang yang lain begitu, orang lain di luar Sulawesi Selatan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak untuk kehadirannya di studio. Ya, terima kasih. Ulang tahun Kalla Group ke-70 selamat. Iya. Iya, kita pamit Sambalu. Terima kasih juga untuk perhatian tak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita. Iya.